Halo sobat, ketemu lagi dengan aku Widya, si hobi cerita horor. Kali ini aku akan menceritakan hantu penghuni stasiun kereta api, atau disebut juga dengan hantu teke-teke. Tahun 1980-an, angin bertiup kencang, merindangkan pepohonan dan menyapu dedaunan-dedaunan kering yang sudah terkapar di atas tanah. Suara-suara burung hantu terdengar saling bersautan. Malam begitu mencengkam. Seorang laki-laki parubaya mempercepat langkahnya ketika mendengar suara samar jeritan perempuan yang sedang kesakitan di dalam rumah tua yang ia lewati. "Ah, hentikan! Kumohon!" Plak. "Kau berdusta, Mariko. Kau mengkhianatiku. Aku berani bersumpah. Aku tidak selingkuh." Dak. "Tidak!" Tangisan dan jeritan itu terdengar semakin histeris. Setiap tangan dingin itu mendarat di wajahnya, memar-memar di sekitar wajah, dan darah yang keluar dari hidung dan telinga gadis berseragam sekolah itu. Gadis itu mencoba bangkit, namun laki-laki yang juga berseragam sekolah itu terus mendorongnya, hingga kepalanya beberapa kali membentur tembok. Rumah tua yang sudah pecah-pecah itu, keduanya terdiam. Gadis itu masih menangis terseduh-seduh, sedangkan laki-laki itu mengepalkan kedua tangan kuat-kuat, seolah menyiapkan energi baru untuk menyiksa Mariko lagi. Dan dengan kesakitan yang begitu parah, Mariko melarikan diri. "Hei, kamu mau kemana kau?" teriak laki-laki itu langsung mengejar Mariko. Mariko sambil menjerit-jerit, mencoba berlari dengan langkah tertatih-tatih. Mariko berlari ke jalan perkotaan. "Tolong!" pekik Mariko. Laki-laki itu nampak kaget, takut dirinya ditangkap polisi, dan akhirnya hanya melihat Mariko dari kejauhan. Mariko yang berlari ke stasiun kereta bermaksud meminta tolong kepada orang-orang di sana, namun tak kuat, dan ia terjatuh tengkurap di atas rel kereta api. "Hei, awas dek!" teriak seorang tertuju pada Mariko. Namun telinganya menangkap samar. Tak lama terdengar suara kereta yang khas. Mariko masih terjaga di sana. Orang-orang mulai ricuh meneriaki Mariko. "Hei, awas! Keretanya sudah dekat! Awas!" Suasana tegang. Kekasih Mariko tak bergerak dengan mulut membentuk huruf O. Krek. Kereta menabrak tubuh Mariko dan menghancurkan tulang-tulang punggungnya yang terdengar seperti kerupuk yang terinjak. Darah segar pun memuncratkan sebagian gerbong kereta. Tubuhnya terbagi dua. Pemandangan yang sangat mengerikan, dan baru pertama kalinya di tempat itu. Semua orang menjerit ketakutan. Kekasih Mariko pun berlari. Tahun 2014. Gadis berseragam sekolah itu nampak duduk-duduk santai sambil membaca buku dan menunggu kereta datang. Rupanya ia baru di kota Tokyo. "Ohayo gozaimasu." Suara mungil yang manis terdengar menyapa dengan ceria. "Ohayo," balas gadis itu ramah dengan suara yang lebih dewasa. "Kau baru ya di sini?" tanyanya sembari duduk di samping gadis baru itu. "Iya, aku dari Okinawa. Namaku Kojima," jawabnya. Dengan senang hati, "Halo, aku Michi," ucapnya sembari menjulurkan tangan. Kojima langsung menerima tangan Michi. Rupanya Kojima merasa sangat senang memiliki teman baru di tempat tinggal yang baru. Keduanya berpandangan sambil tersenyum. "Menunggu kereta juga ya?" tanya Michi. "Iya." Michi manggut-manggut. Tak lama terdengar suara kereta yang memperlambat jalannya dan berhenti tepat di hadapan kedua gadis manis itu, Michi dan Kojima. Segera memasuki gerbong paling depan, disusul dengan penumpang lainnya. Michi dan Kojima duduk bersebelahan. Suasana hening. Kau baru pertama kali naik kereta ya?" tanya Michi menebak-nebak. "Iya, bagaimana kau tahu?" Kojima terheran-heran. Fu, hanya menebak. Hening. Kojima melihat-lihat sekitarnya.
Sedangkan Michi mengeluarkan iPodnya dan mendengarkan MP3 dari aerophone. Kojima melihat lurus ke depan, melihat gerbong yang dilewati kereta yang ia tumpangi. Dek. Entah harus percaya pada penglihatannya atau tidak. Namun matanya menemukan bayangan samar, seorang gadis berseragam sekolah ngesot di rel yang masih jauh, sambil memegang celurit yang penuh bercak darah. Namun dengan keadaan tubuh terpisah. Jantung Kojima merasa berhenti berdetak, matanya refleks dipejamkan, dan ketika perlahan ia membuka mata, bayangan aneh itu sudah lenyap. "Ohayo Mina," sapa gadis rambut kuncir 2 itu dengan ceria pada semua orang. "Michi." Semuanya menjawab dengan serentak, "Ohayo." "Michi, siapa teman barumu ini?" bisik seorang murid laki-laki yang terlihat sudah akrab dengan Michi. "Kenalkan, ini Kojima." "Hai Kojima, aku Hiraru," ucap laki-laki itu sembari menjulurkan tangan. Kojima segera menerima tangan Hiraru. "Hai, aku Kojima," jawab Kojima manis. "Hiraru, kami masuk dulu ya." Michi pun berlalu dengan Kojima. Hiraru diam-diam memperhatikan Kojima yang berjalan cepat memunggunginya. Michi dan Kojima duduk santai sembari melihat anak laki-laki yang sedang main basket di lapangan. "Kojima, apa? Tadi kau kenapa di kereta?" Nada Michi terdengar serius. "Dek." Kojima tak menjawab. Michi menoleh ke arah Kojima. "Kau sudah tahu mitos teke-teke?" "Teke-teke," bisik Kojima mengernyitkan kening. "Teke-teke itu hantu menunggu kereta api. Konon dia adalah seorang gadis sekolah yang tertabrak kereta yang sedang melaju pada sekitar tahun 80-an. Dan tubuhnya terbagi menjadi 2. Dek. Dan mitosnya, arwah penasaran gadis itu berjalan menyeret tubuhnya sambil membawa celurit. Dan ketika ia jalan berbunyi teke, teke. Dan jika seseorang bertemu dengannya di malam hari dan tak sempat lari, maka teke-teke akan memotongnya dengan celurit itu menjadi 2 bagian seperti dirinya." Lanjut Michi dengan nada dihoror-hororkan. Seluruh tubuh Kojima terasa menyusut. Keringat dingin mulai membasahi tubuhnya. Kembali otaknya memutar kejadian di kereta tadi. Nafasnya menjadi ngos-ngosan. "Kau kenapa?" tanya Michi tertawa sekilas. Kojima terlihat menelan ludah dan mengatur nafas. "Tidak apa-apa," jawabnya singkat. "Kau percaya mitos itu?" Michi menatap mata Kojima. "Haha, aku sendiri tidak percaya. Sudahlah, aku tak pernah melihatnya, jadi aku tak percaya." Kembali jantung Kojima berdetak cepat. Michi memencingkan mata. Kojima langsung membuang muka seolah menyembunyikan sesuatu. Senja itu nampak begitu mendung. Awan yang hitam seolah berat menahan air hujan. Kojima dan Michi berjalan menuju stasiun kereta untuk pulang. Tiba-tiba Kojima merasa ada yang aneh dengan perasaannya. Kojima memperlambat langkahnya seolah tak mau cepat sampai di stasiun kereta. "Michi, kita pulang naik taksi saja ya," ajak Kojima tiba-tiba. Kenapa? Bukankah rumah kita jauh? Naik kereta itu lebih cepat." Kojima terdiam. "Ya sudah, kita naik kereta saja," ucap Kojima berubah pikiran. Michi mengernyitkan kening. Langkah Kojima yang semula pelan entah mengapa menjadi sangat cepat mendahului Michi. Michi mulai sadar bahwa ada sesuatu yang aneh dari teman barunya itu. Kojima merasa ada seseorang yang mengoroginya dari belakang. "Hei Hiraru," seru Michi. Kojima spontan menoleh dengan cepat. Terlihat Hiraru dengan wajah memerah, ketahuan menguntit. "Wih," Kojima merasa lega. Ternyata yang menguntitnya Hiraru. Hiraru menghampiri kedua gadis itu malu-malu. Kau mengikuti kami ya?" goda Michi yang membuat pemuda bermata sayu itu semakin malu. Tidak, aku..." Hiraru menjadi gugup dan salah tingkah melihat berada di hadapan Kojima. "Aku hanya ingin pulang bersama kalian." Naik kereta," jelasnya terbata-bata. "Wah, rupanya kita ada teman baru naik kereta," seru Michi senang. Senja semakin menua.
Tiga remaja itu nampak duduk-duduk di bangku menunggu kereta. Ketiganya terlihat gelisah. Yang dua merasa gelisah karena takut kehujanan. Yang satu lagi berpikiran lain. Justru ia sama sekali tak memikirkan hujan. Michi melihat jam tangannya, sudah jam 5:30 dan kereta belum juga datang. Keluhnya, "Iya, bagaimana jika kita kemalaman?" sambung Hirari. Dek. Mendengar kata malam, jantung Kojima kembali berdetak cepat. Ia tak sanggup melihat ke arah rel kereta, dan ia hanya menunduk ke bawah dengan mata terpejam kuat. Tanpa ia sadari, Michi dan Hiraru menatapnya heran. Senja kini berganti malam. Suara jangkrik dan burung hantu terdengar bersautan. Namun kereta yang mereka tunggu tak kunjung datang. "Oh my god, apa kita harus bermalam di sini?" Pekik Michi semakin kehilangan kesabaran. Tanpa sengaja, kening Kojima mengkerut melihat orang-orang berkerumun ramai-ramai di seberang jalan yang jauh di sana. "Michi!" Kojima menyenggol-nyenggol lengan Michi dengan tatapan masih lurus ke kerumunan orang-orang itu. "Apa? Lihat, orang-orang itu mengerumuni apa? Sepertinya ada yang kecelakaan," ucap Hiraru memfokuskan pandangannya. "Ayo kita ke sana," ajak Michi yang langsung berdiri dari duduknya. Michi berlari menuju kerumunan itu. Kemudian Kojima dan Hiraru mengikuti dari belakang. "Permisi, permisi." Michi mencoba masuk ke dalam kerumunan tersebut. Kojima menjerit histeris menyaksikan pemandangan tersebut. Dilihatnya seorang wanita tergeletak dengan keadaan mengenaskan, bersimbah darah dengan tubuh terbagi dua. Sedangkan Michi dan Hiraru nampak tak terlalu kaget dan sudah biasa melihat hal itu. Kojima langsung berlari terbirit-birit. Michi dan Hiraru mengikutinya santai. "Mengapa kalian tidak takut?" Nafas Kojima terputus-putus. Dengan keringat bercucuran, keduanya terdiam. "Jawab," desak Kojima. Tak lama kemudian kereta pun datang dan berhenti tepat di depan mereka. "Aku tidak mau naik kereta. Tempat ini gila." "Kojima, lalu kau pulang sendiri?" tanya Michi sambil memegangi kedua lengan Kojima. "Sekali ini saja, besok kita naik taksi," bujuk Michi. Hati Kojima pun perlahan luluh. Di dalam kereta sepanjang perjalanan mata Kojima tak mampu terbuka. Dadanya berdegup semakin cepat. Namun Michi dan Hiraru nampak tenang-tenang saja. "Teke, teke, teke." "Suara apa itu?"